Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Radia Ariningrum, dan saya di sini akan mereview materi dari kelompok 10, yaitu mengenai psikologi memori. Langsung saja kita mulai. Pengertian memori. Memori dalam psikologi disebutkan sebagai proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Hal-hal berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan akan dipersepsikan lalu disimpan di dalam otak. Ingatan merupakan suatu proses biologi, yakni informasi diberi kode dan dipanggil kembali. Dalam buku Menjadi Pendidik Profesional Tim Trainer K100, ingatan adalah kemampuan rohania untuk mencamkan, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Jadi, proses penting ingatan yang perlu kita tahu dan perlu kita ingat itu ada 3, yaitu encoding, yaitu masuknya informasi ke dalam ingatan. Yang kedua ada analysis, yaitu penyimpanan, menyimpan ingatan seiring dengan berjalannya waktu, dan retrieval, yaitu mengambil informasi dari penyimpanan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis ingatan. Menurut Atkinson dan Shrifin, Passer dan Smith, Leahy, dan Reed mengembangkan suatu tahap ingatan manusia menjadi 3 komponen utama, yaitu ingatan sensori, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang. Yang pertama ada ingatan sensori. Proses penyimpanan ingatan melalui jalur saraf-saraf sensori yang berlangsung dalam waktu yang pendek. Informasi yang diperoleh melalui panca indera seperti penglihatan, perabaan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan. Proses penyimpanan ini hanya mampu bertahan selama 1 atau 2 detik, menurut Brown pada bukunya di tahun 1987. Lalu yang kedua, ada ingatan jangka pendek atau short-term memory. Ingatan jangka pendek memiliki kapasitas yang kecil sekali, namun sangat besar peranannya dalam proses ingatan yang merupakan tempat di mana kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan kita. Ingatan jangka pendek berfungsi sebagai penyimpanan transitori yang dapat menyimpan informasi yang sangat terbatas dan mentransformasikan serta menggunakan informasi tersebut dalam menghasilkan respon atau suatu stimulus. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, yaitu ingatan jangka panjang atau long-term memory. Memori jangka panjang meliputi ingatan tentang makna suatu hal, pengalaman spesifik, maupun keterampilan motorik yang telah dipelajari. Lalu sekarang kita masuk ke bagaimana ingatan dibentuk. Jadi bagaimana proses ingatan itu terbentuk melalui 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, kita berpikir, bergerak, dan mengalami hidup, atau disebut sebagai rangsangan indriawi. Yang kedua, semua pengalaman itu disimpan di dalam otak. Tahap yang ketiga, masukan-masukan itu diurutkan oleh struktur dan proses otak, nilai, arti, dan kegunaannya. Nah, sekarang sebab timbulnya lupa. Sebab timbulnya lupa itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada karena sakit keras yang menyebabkan kita jadi lupa. Yang kedua ada karena kesan yang diterima telah berlangsung pada waktu yang lama. Jadi karena waktu yang lama itu jadi masuknya ingatan-ingatan baru, jadi kita gampang lupa. Lalu yang ketiga, karena pesan yang diterima tidak menarik perhatian lagi. Yang keempat, karena masuknya tanggapan baru. Dan yang kelima, karena situasi tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke cara menghindari kelupaan. Yang pertama, overlearning atau belajar lebih. Yang kedua, extra study time atau tambahan waktu belajar. Dan yang ketiga yaitu mnemonic device atau muslihat memory. Di sini mnemonic device atau muslihat memory itu bisa berupa waktu kita belajar tentang tabel periodik, waktu kelas 10, waktu di SMA, kan tabel periodik itu sangat panjang dan banyak ya teman-teman. Jadi cara kita mengingat tabel periodik yang panjang dan banyak itu, kita membuat sesuatu yang disebut jembatan keledai, supaya kita bisa mengingat tabel periodik itu dalam waktu yang lama. Contohnya,
Hei Lina, kau rebut calon suami Francisca. Itu helium, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Jadi kira-kira begitu teman-teman. Oke, sekian review dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.